السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang sangat kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Darul Falah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA beserta syukur kebesaran beliau. Yang sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim kaum Ibu Ustazah Hajjah Hafifah, Ibu Ustazah Hajjah Aminah, para asatidzah, mohon maaf yang lainnya yang orangnya ada di sini banyak kagak kesebut, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau-beliau semuanya. Para ibu-ibu hajjah, amin ya Allah. Kelihatannya kayak orang lagi puasa ya. Para calon-calon hajjah, biasanya kalau nyaut aminnya pelan, berangkatnya suka paling belakang. Para adik-adik yatim, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1448 Hijriah, kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka acara santunan anak Al-Qiyatama. Mudah-mudahan duduk dan berkumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini akan jadi wasilah Allah kasih berkah umur-umur kita, Allah kasih berkah rezeki-rezeki kita, anak, cucu, mantu, semua biar jadi orang-orang yang ahli ibadah. Adik-adik yatim insyaallah nanti akan disantuni menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang insyaallah bisa membanggakan kedua orang tuanya, dan insyaallah akan jadi nantinya di yaumil qiyamah bersama-sama kita kumpul di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menjadikan syafaatul uzma buat diri kita supaya hadir pada kesempatan siang yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Muharram merupakan satu bulan pertama penanggal dalam kalender Hijriah. Kalau ibu saya suruh sebutin dari Muharram sampai Dzulhijjah, kira-kira hafal apa kagak? Pintar. Kita coba sama-sama ibu. Yuk, Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil. Emang enak kalau tinggal terusin doang. Ibu. Habis Jumadil akhir kita masuk bulan Rajab.
mulai habis suaranya. Zulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh kalau saya suruh ulangin ibu satu-satu bisa kira-kira apal apa kagak? Itu dia ulangin. Coba ibu-ibu majelis taklim Darul Falah, saya suruh sebutin dari mulai Januari sampai Desember kira-kira apal apa kagak? Apalagi sekarang tanggalnya tanggal tua apa muda? Bulan Muharram merupakan satu bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak banget ibu fadilah-fadilah yang Allah berikan keutamaan kepada kita. Salah satu di antara yang dianjurkan kita di bulan Muharram membaca ayat kursi 360. Ibu udah pada khatam apa belum? Banyak banget. Gua baca kagak rapi-rapi, jangan gitu. Baru baca Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Temennya ngajak ngomong, kagak rapi itu. Mulai lagi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. HP-nya punya tantung. Ada begitu ya? Ujung-ujungnya kagak rapi. Dibaca. Makanya di bulan Muharram perbanyak kita punya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia Allah berikan umur yang bertambah, kebaikan kita makin bertambah. Amin. Ya Rabbal. Berarti benar lagi pada puasa semua. Artinya apa bu? Makin bertambah usia kita, yang hakikatnya jatah umur kita makin berkurang. Betul. Yuk terus kita istiqomah. Amin ya Rabbal. Jangan jadi manusia bagaimana kata Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dikasih umur yang bertambah, kejahatan kita makin bertambah. Na'udzubillah min. Kita disunnahkan puasa di tanggal 1 sampai tanggal 10. Bagi ibu yang bisa punya qada Ramadan, niatinnya qada aja. Insya Allah pahala sunnahnya ikutin. Hari ini pas hari ke-9 Tasyrik. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Tambah besok 1 hari lagi puasa hari Asyura. Ibu ya, insya Allah. Bukan cuma kita puasa di tanggal 10 ibu. Disunnahkan yang pertama, apalagi selain kita puasa, luasin belanja kita. Besok biasa kita belanja sehari 1 juta, minta sama laki 2 juta. Amin apa? Ya Rabbal. Gua kalau ngomong dikit-dikit palanya punya. Mendingan banyak sekali. Katanya boros-boros. Biasa ibu disunahkan luasin belanja. Masaknya yang rada enakan dikit. Biasa makan ikan gesek bulu ayam, besok ayam beneran. Ya bu ya. Masak rada enakan, sedekahin insya. Disunahkan pula ibu pakai celak mata besok. Punya simak mata punya. Beli pakai bodol. Kita pakai itu, disunahin begitu ya. Termasuk besok di antaranya apa ibu? Bu, kita santunin anak-anak yatim kita. Tadi saya sedang saya ketemu di jalanan. Kata MC udah jelasin, kita yang cinta sama anak yatim, insya Allah nanti yaumil qiyamah jannah Allah Subhanahu wa taala bagaikan jadi telunjuk apa jadi tengah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma permasalahannya, yatim yang kita santun itu siapa bu? Yang usianya belum balik. Cara usaha bagaimana? Kalau yang ibunya sudah menikah lagi, dari belakang ke depan sambil kita baca doa, sebisanya kita aja. Ya Allah ya Rabb, jadikan usapan tangan ini sebagai tali kasih untuk anak
biar jadi anak yang soleh. Amin. Ya Rabbal. Kalau yang anak perempuan dia jadi anak yang soleh. Kalau ibunya belum menikah lagi, musab di depan ke belakang. Ini yang dianjurkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya yatim ini bukan cuma Muharram ibu. Kapanpun ibu punya kuasa rezeki, ayo kita sama-sama berbaik buat mereka semua. Insya Allah. Makanya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bulan Muharram ini banyak banget orang yang celaka di hadapan Allah dan Rasulnya. Siapa di antara yang pertama? Nisyanul dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Orang yang lupa sama dosa yang dia kerjakan di masa lalu. Padahal dosa yang kita kerjakan di masa lalu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira kita kalau bicara dosa, banyakkan yang tua apa yang muda? Yang kata muda, yang tua yang ada. Bu, yang tua secara hidupnya membanyakan dia. Cuman di akhir-akhir ada mendingan dikit bu. Emang kenapa dia punya kuping rada-rada? Kurang denger, ngomongnya kasar banget, budak. Kurang denger. Orang lagi ngomongin dia pakai jetanya, itu orang ngomongin siapa sih? Kok lagi ngomongin lu? Selamat gak tuh kuping tuh? Kalau yang muda makan kupingnya masih awas aja bu ya. Yang tua punya mata udah rada-rada, ampun kurang ngeh. Orang pakai baju sama kurungan kagak nyambungnya mah kagak komen, betul? Yang komen makan yang muda. Orang pakai baju sama kurungan kagak nyambung, ngomong mah kagak sikut kanan sikut kiri. Adanya begitu ada ya. Makanya ternyata peluang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak banget kita kerjakan. Justru orang beruntung kata Rasulullah, siapa di antaranya orang yang ingat dosa di masa lalu dan dia berjanji kepada Allah untuk memperbaiki dirinya. Ini bulan Muharram, bulan hijrah buat kita. Kalau kemarin-kemarin kita punya kejahatan begitu banyak di hadapan Allah, yang di tahun ini kita berangsur hijrah menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Bu, kemarin-kemarin kalau ngaji seminggu cuma sekali. Begitu udah hijrah mah alhamdulillah sampai hari keluar. Ada pengajian, kagak ada pengajian, udah ngaji. Kata ibu sampai mau ngajar, udah ngaji aja deh. Ibu lupa sama dosa di masa lalu. Padahal dosa yang terkerjakan tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah tunjukin dosa kita? Entar waktu sakaratul maut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Allah lihatin semua. Gak ada yang Allah tutup. Berapa banyak qada puasa kita? Berapa banyak qada salat kita di hadapan Allah? Ibu termasuk istri durhaka masuk dilihatin semua. Di saat itu kita gak bisa ngapa-ngapain. Bu, makanya mumpung masih Allah kasih berkah umur kita, sabar kita berdoa minta ampunan buat kita kepada Allah Subhanahu. Apa yang kita baca? Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni dosa umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma raham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tutup rapat-rapat aibnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Minta dikasih berkah rezeki cukup oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Ingat amal dosa di masa lalu. Perbanyak kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang jaga semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kebaikan yang kita kerjakan belum tentu diterima Allah Subhanahu. Jadi kalau udah kita berbuat kebaikan, cukup kita sama Allah yang tahu. Ibu sedekah besok lu panggil anak yatim, usap kepalanya, bentuk bagian tanda cinta kita pada mereka semua. Ibu, kenapa mereka sangat membutuhkan belas kasihan, belayan dari kita orang-orang yang masih sempurna kehidupan. Jadi sayangi mereka, jangan pernah hadir mereka. Kenapa bu? Orang yang suka berhadir anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Mereka sama aja orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita kerjakan biar Allah menilai. Ini terkadang di antara kita hitung. Hari ini gue sedekah buat yatim sekian. Tuh lihat dong yang paling gede gue, gak ada nilai pahala. Kita beramal ibadah dituntut keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa? Entar menjelang maghrib. Semua catatan kebaikan keburukan kita hari ini dilaporin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya malaikat, bawa ke lapisan langit pertama. Begitu dibawa ke lapisan langit pertama, kata Allah, ada nggak sifat sombongnya hari ini? Ya Allah, hari ini dia nggak sombong. Hari ini dia tahu waktunya luar biasa. Naikin ke lapisan langit kedua. Sampai ke lapisan langit kedua, kata Allah, ada nggak sifat dengkinya? Nggak ada ya Allah. Hari ini lagi dia lagi puasa. Dia kagak ngomong apa-apa, pokoknya dia ngaji, dia diem. Sifat bu, ujungnya ada nggak? Sifat bu, ya dia ghibah, namimah, ada nggak hari ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat nggak ada sama sekali. Naikin ke lapisan langit ketujuh. Begitu sampai ke lapisan ketujuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat, semua amal ibadah dia kerjakan hari ini, dia ikhlas apa kagak? Kata malaikat apa? Ya Allah, hari ini dia hitung kebaikannya. Hari ini dia umbar kebaikannya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat, balikin amanah ke dunia, jangan ditaikin ke atas. Na'udzubillah min. Makanya buat kita semuanya bu, yuk, apa yang kita keluarkan buat anak-anak kita, insya Allah akan jadi wasilah Allah berikan keberkahan rezeki dan rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Jangan pernah diungkit-ungkit. Termasuk ibu-ibu jadi rumah tangga, ibu, selelah apapun kita, secapek apapun kita, jangan pernah ibu. Walaupun manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sifatnya apa? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia Allah ciptakan ke muka bumi ini bu, banyakkan geluhnya sama syukurnya. Betul gak? Ibu dikasih panas, ngeluh gak? Ngeluh, gerah. Dikasih hujan, ngeluh gak? Dikasih duit dikit sama laki, ngeluh gak? Bu, ngeluh apa kagak? Dikit amat bang. Dikasih duit banyak sama laki, ngeluh apa kagak? Dia diem aja. Ya bu ya, pokoknya asal laki nanya bagaimana duit belanja bang, pas, udah pas udah. Padahal mampu di kantong dasar masih ada sisanya ya, buat ngutang-ngutang baju seragam maulid dikit lagi. Ya. Jangan jadi orang kufur nikmat, ta'udzubillah min dzalik ibu. Diancam kita Allah Subhanahu wa taala, man lam yashkur ala na'mai. Siapa orang bersyukur nikmat Allah bawaannya kurang. Makanya kita kalau lihat urusan dunia, jangan lihat ke atas, lihat di bawah kita. Kita masih beruntung beberapa makan sehari masih 3 kali. Itu belum ngabisin jajanan cucu kita. Ibu dititipin cucunya ada 4. Yang aku jajan bakso kagak habis, yang habisin siapa? Neneknya. Yang aku jajan somai kagak habis, yang habisin siapa? Neneknya lagi udah 2 bungkus. Yang ketiga jajan bu,
Bu, jangan jajan es doger, kagak dihabisin, yang habisin siapa? Neneknya lagi. Yang keempat, bu, cucunya beli cilok masih minum, kagak habisin siapa? Alhamdulillah. Dia bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat urusan dunia yang ke atas, lihat dari bawah kita. Walam yasbir ala balani, dikasih ujian sama Allah nggak pernah bersabar kepada Allah. Ujian yang terus jatuh melimput. Karena mohon maaf dia ngomong sama teman yang romannya sama dia. Justru Allah tanda cinta sama kita, Allah tanda sayang sama kita. Bukanlah hadits an-nabawiyah, ujian hidup kita kagak ada habis-habisnya. Satu rapi datang lagi, satu rapi datang lagi. Allah pengen ponten kita, ibu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah pengen ponten kita. Siapa yang paling tahan ujian? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu udah kurang syukur sama nikmat Allah, nggak sabar sama ujian Allah, apa cuma Allah sama kita? Falyakhruj min tahtis sama, keluar dari kolam renang, diusir kita. Kita kalau diusir sama Allah mau pergi kemana? Saya pengen pindah ke Pondok Pinang, di Pondok Pinang berantem lagi sama tetangga, diusir lagi. Pindah ke Parung, di Parung berantem lagi sama tetangganya, pindah lagi. Tapi kalau Allah yang usir kita, mau kemana kita? Waliyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain kata Allah. Na'udzubillah min. Jangan pernah nyebut-nyebut kebaikan. Biar urusan kebaikan kita dan Allah aja yang tahu, insya Allah. Yang ketiga, siapa yang celaka kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wan nadharu ila man fawqahu fid dunya. Ketika melihat urusan dunia, lihatnya ke atas bukan ke bawah. Udah saya sindir di kita itu. Bersyukur kita kepada Allah. Ibu yang masih Allah berikan kelengkapan hidupnya, anak-anak kita masih kelengkapan anak ayah sama ibunya, bersyukur luar biasa. Kita lihat anak-anak kita, mereka gak seberuntung anak kita. Mereka butuh belas kasihan kita. Makanya bu, yang namanya kondisi emosional anak yatim dengan anak yang punya ayah beda. Kenapa? Pengalaman itu terjadi sama saya. Ngurus 6 anak yatim, luar biasa. Tapi tetap kudu sabar. Makanya kalau orang tua ketika anak yatim, tolong jangan dimarah-marah. Tolong sayangin mereka. Seberapa pastinya ujian akan beda dengan mereka yang punya ayah. Dan dalam hal ini orang tua harus amanah. Duit yatim jangan dicampurin sama duit emaknya. Ini anak-anak kita lagi berkah dalam mahram. Jangan mentang-mentang anak lagi berkah, emaknya ajak dia ke Carrefour dulu. Kemarin HP-nya udah Samsung, sekarang diganti bu HP-nya si iPhone. Iya, gue juga tahu iPhone ya si iPhone. Ibu, itu mereka. Allah bilang sama kita dalam firman-Nya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hatta kata ulama kita pengen minta duit yang dibuat belanja, ngomong sama anak kita. Nah, mama minta 100.000 buat belanja kita, buat makan. Jangan bahasa minjem, kalau minjem pernah gantiin kan? Minta. Sampai sebegitunya. Diatur banget dalam urusan agama Islam. Ini terkadang mohon maaf, banyak banget di antara kita yang ada pada amanah jadi orang tua. Duit yatim yang kemarin baru saya ngisi tali daerah Kebayoran, apa yang katanya? Ada orang sering ngasih duit yatim buat anaknya. Itu anaknya sampai makannya minta sama tetangganya. Nyatanya apa? Emaknya beli motor baru.
haula wala quwwata illa billah. Zalim itu yang benar begitu. Enggak boleh, Bu. Jadi itu hak anak-anak kita. Jadi yang jelas mudah-mudahan harta mereka adalah bahagian daripada perjuangan kita yang tentunya kehidupan mereka untuk sukses. Andai kata kita punya banyak kebaikan buat mereka, amin ya robbal. Adain santunan, Bu. Umpama yatim dikasih 250, Ibu, ada paket KFC-nya 50.000, kedapatan anaknya nggak datang, lagi pergi, itu Bu, untuk kita bisa menikmati KFC-nya itu di luar panitia kudu beli sama yatim tersebut. Saya beli sendiri paket KFC-nya 50.000, berarti uangnya kasih ke yatimnya. Nggak boleh berebutan ketua sama wakilnya. Nggak apa-apa, kita nggak ada yang tahu ini berdua. Masih ada sisanya 5 biji. Udah buat ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Ketua 2 ada ketua. Bukan boleh. Itu haknya yatimnya. Ya sekecil apapun, Bu, pokoknya berikan buat yatim semuanya, insya. Atau barangkali Ibu pengen punya santunan yatim di luar kota, di Bogor, Bu, uangnya khusus buat yatim. Itu emak-emak yang pada mau ikut, boleh gak pakai sisa duit yatim? Kagak boleh. Emaknya kudu urunan lagi deh. Kenapa ntar habis santunan yatim mau langsung ke taman herbal? Umpama ya Bu ya. Berarti ngumpulin lagi terserah berapa? 200.000. Gak boleh pakai hak yatim, insya. Jadi biar paham, mudah-mudahan ibu-ibu yang pada ngaji udah pada paham banget ya Bu ya. Bagaimana harus kita berikan hak-hak kepada mereka semuanya, insya Allah. Yang ketiga, yang keempat, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang celaka di hadapan Allah dan Rasulnya, wan nadharu ila man dunahu fiddin. Ketika melihat urusan agama, melihat yang di bawah, bukan yang di atas. Ini pertanda orang yang celaka itu. Diajak ngaji masih alasan mulu. Padahal ibu dan teman-teman ini apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Jibril alaihissalam, buka sayapmu lebar-lebar. Payung itu umat Nabi Muhammad SAW yang dia mau ngaji di Masjid Salim Darul Falah. Amin, ngapa Bu? Udah setengah jam lebih masih ngomong aja. Ibu datang kemarin, orang lagi baca Yasin, kita ngikut baca Yasin. Orang baca tahlil zikir, kita ngikut tahlil zikir. Orang baca rawih, Bu, kita ngikut baca rawih. Cuma terkadang saat ini Bu, orang baca rawih suka banyak kelakuannya, Bu. Begitu kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, apa kata ya malaikat ijabah doa-doa mereka semua. Cuma terkadang yang hadirnya pegang handphone. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, potret. Adanya begitu ada. Punya pakai jilbab warna apa? Hadirkan hati kita buat Allah dan Rasulullah SAW. Kita lagi hadirkan Rasulullah. Rasulullah yang duduk di depan kita. Makanya orang yang cinta Allah, dia cinta Rasulullah. Apa jemaah kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri sallallahu marhaban sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi tanya ibu baca, ibu tahu artinya? Kagak, ibu baca-bacanya pakai nanya arti lagi. Kau udah khusyuk baca rawih, orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah. Nanti begitu Allah bangkitkan di yaumil qiyamah, bakal dikasih air taga Kautsar yang dingin yang luar biasa. Ya Rabbal
wirduna yauman nusyuri. Di saat keinginan itu ada di hati kita semua. Makanya orang-orang ahlul jannah nanti Masya Allah luar biasa Bu. Begitu nyampe di depan pintu surga, belum nyampe ke depan pintunya, aromanya udah kecium 40 tahun perjalanan. Sejuk banget Ibu. Begitu dia masuk, apa kata Allah? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang orang-orang majelis salim Darul Falah yang dulu ngaji pada belonjor, yang pada nyender. Gak apa-apa Bu, emang udah enak dulu begitu. Duduk yang paling enak di majelis salim, bebas. Kaki dasar 12 kali muter, pura-pura ngangkat gamis padahal lagi muterin kaki. Bener banget. Jujur aja kita mah Ibu, lonjor udah wah Bu, nunjang kaki udah. Bener apa kagak Bu? Udah amat dah Bu, belonjor aja gak apa-apa. Mau belonjor boleh, mau Bu senderan, mau merem, enak aja Bu. Sampai pada akhirnya Allah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya malaikat, tidak mereka kembali ke rumah mereka masing-masing kecuali apa? Dosa-dosa yang hadir semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya mudah-mudahan ibu yang hadir di tempat ini di acara santunan yatim saat ini, mudah-mudahan kita akan jadi orang tua asuh buat mereka semuanya. Karena Pak yatim hidupnya bukan cuma di luar Muharram Ibu ya. Di luar Muharram mereka butuh uluran tangan kasih sayang dari kita semuanya. Amin ya rabbal. Kesimpulannya apa Bu? Yang pertama, kalau pengen jadi orang yang beruntung di hadapan Allah dan Rasulnya, ingat dosa di masa lalu, dan jadikan dosa di masa lalu sebagai bahan Ibu ya, sharing buat kita, introspeksi buat kita untuk kedepan yang akan jauh lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kedua, jangan suka nyebut-nyebut kebaikan ya. Kebaikan yang sudah kita berikan kepada siapapun, hatta ibadah sholat kita di hadapan Allah, gak perlu kita beritahukan kepada siapa-siapa, cukup kita dan Allah aja yang tahu, insya. Yang ketiga, jangan pernah lihat urusan dunia ke atas, lihat yang di bawah kita. Insyaallah timbul rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janji sama kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita pandai bersyukur sama Allah, nikmat kita bakal ditambahin. Kufur sama nikmat Allah, nikmat bisa berubah menjadi azab. Na'udzubillah min. Yang terakhir, lihat urusan akhirat, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Mudah-mudahan setelah Muharram tambah istiqomah lagi ngajinya Bu. 2 bulan lagi mau masuk Rabiul Awal. Jangan termasuk orang yang ngaji kalau lagi maulid doang ya Bu ya. Insyaallah Ibu orang-orang yang istiqomah, yang walaupun tanpa bulan maulid tetap kita punya kewajiban thalabul ilmi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah kasih jaminan nama kita, orang yang cinta hadir majelis ilmu, nanti apa jaminannya? Wa yamurruna 'ala sirati kal barqil khatif. Di saat kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang panjangnya 5.500 tahun perjalanan, buat orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halilintar yang menyambar. Amin ya rabbal. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, karena adik-adik kita belum disantunin juga Ibu ya. Jangan berlama-lama, mudah-mudahan mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang insya Allah menjadi kebanggaan buat orang tua dan sukses pendidikannya. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak cucu kita yang kedapatan ayah yang ada akan jadi pengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه، خصوصا على نيتنا في مقاصدنا. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز متعال، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، آمين آمين يا رب العالمين. Kita akan coba menutup dulu ya. Nanti setelah ini kita akan saksikan pemberian santunan untuk anak-anak yatim piatu kita. Nasallallahu alaihi falakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar riyad al-aghyar wa miftah bab al-yasar sayyidina Muhammad al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa banatina wa dhurriyyatina kulluhum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wa ahli at-tayr, warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasana wa at-tawfiq lit-ta'ati wa fahm an-nabiyyin wa 'idha rusulina al-malaikati al-muqarrabin. أفتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.